Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabat wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan في أدب حملة القرآن الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع مشايخنا وجميع مؤسسي معهدنا هذا معهد سبلاء حضرة الشيخ الكشم الشعبي والداعي معصوم علي وزوجي خير هاشم أبي لقمان حكيم العزيز وجميع أصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا dan menganugerahkan sapa Allah alaina ing atase kita, ing atase kami. Jadi Allah menganugerahkan kepada kami, kepada kita semua ini ya, biirsalihi ilaina, biirsalihi kelawan mengutusnya Allah ilaina kepada kita, akrama khalqihi ing paling mulianya makhluknya. Jadi makhluk yang paling mulia, akrama khalqihi. Alaihi bagi Allah, artinya ing atase Allah itu maksudnya dalam pandangan Allah itu memang Rasulullah, ya termasuk menurut kita sesuai dengan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim khairul bariyah. Jadi memang hadratur Rasul itu sebaik-baik makhluk. Wa afdolahum dan paling utamanya makhluk. Jadi makhluk yang paling utama ladaihi bagi Allah. Jadi di hadapan Allah makhluk yang paling utama itu adalah hadratur Rasul. Makanya sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah itu sudah menciptakan Nur Muhammad. Makanya ada riwayat yang menjelaskan Rasulullah itu menciptakan alam semesta, menciptakan Nabi Adam termasuk itu diantaranya karena Nur Muhammad, karena Muhammad. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat mulia. Sampai dipuji secara eksplisit, secara zahir, secara terang-terangan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi itu saking mulianya Nabi.
wa habibahu wa khalilahu. Oh, habibahu wa khalilahu, yaitu kekasih Allah dan hamba kesayangannya. Jadi kalau Rasulullah itu Habibullah sekaligus Khalilullah. Kalau Nabi Ibrahim, Inna Ibrahim kana Khalila. Jadi Khalil, kata pakar bahasa, bedanya Khalil dengan Habib. Kalau Rasulullah itu Habibullah. Makanya biasanya di tahlil itu kan ada ya, La ilaha illallah Muhammadun Habibullah, kan gitu ya. Sofiyullah, ada ya. Itu kalau Habib itu mendapatkan kasih sayang itu sudah otomatis sejak awal, otomatis. Kalau Khalil itu kekasih, hamba pilihan yang mendapatkan kasih sayang yang luar biasa setelah melewati ujian. Jadi Rasulullah itu sudah Habibullah sekaligus Khalilullah karena melewati ujian yang diberikan oleh Allah. Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Ujiannya kan banyak Nabi Ibrahim. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, kan begitu. Fa'atamma itu menyempurnakan, menyelesaikan dengan sangat baik. Itu Nabi Ibrahim. Jadi ujiannya dibereskan. Jadi Khalilullah derajatnya. Nah, Nabi Muhammad itu sudah Habibullah. Kemudian tetap diberi ujian. Bagaimana Rasulullah menghadapi umatnya dengan kesabaran yang luar biasa. Ini makanya Rasulullah termasuk Nabi yang ulul azmi. Itu yang menarik itu. Di juz 26 itu kan ada ayat fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah wahai Muhammad seperti para ulul azmi di antara para rasul itu juga bersabar. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabi Muhammad itu kan nabi yang terakhir ya. Nah, ketika diperintah sabar seperti ulul azmi, ternyata tingkat kesabarannya itu melebihi nabi-nabi sebelumnya. Ya. Contoh, Nabi ulul azmi itu kan siapa saja? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi Nuh itu sabar. Cuman di endingnya, syariatnya Nabi Nuh itu sebagaimana sampean baca dalam surah Nuh itu, apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan biarkan di muka bumi ini tempat tinggal sedikit pun bagi orang-orang yang membangkang kepadamu, yang tidak mau iman. Innaka intadharhum, kalau panjenengan membiarkan mereka berada di bumi ini, ya, yudhillu ibadak, maka mereka ini akan terus menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka itu tidak akan melahirkan generasi kecuali generasi yang fajiran kafara. Membangkang, banyak melakukan perlawanan, kufur terhadap nikmat, tidak mau mengikuti ajaran kau. Akhirnya dituruti oleh Allah, dikirimkanlah banjir besar yang didahului oleh hujan yang tidak berhenti. Tapi Nabi Nuh sudah dikode sebelumnya. Disuruh buat apa? Perahu wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Itu sampai diejek oleh kaumnya. Wes, itu Nabi Nuh. Nabi Muhammad, langsung Nabi Muhammad ya. Itu ketika diancam, disakiti oleh kaumnya, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy di periode Mekah. Malaikat Jibril itu menawarkan, Kanjeng Nabi, jenengan ini kalau mau, kami bantu, sangat mudah bagi kami menghancurkan mereka. Termasuk kalau mereka itu dibeleki gunung. Kan gunung di Jazirah Arab itu kan banyak. Kan gunungnya di sana gunung batu, nah kayak di sini.
gunung batu, tidak ada pohon-pohonnya. Itu diblekan untuk menyiksa orang-orang kafir. Apa kata Rasulullah? Mereka itu sesungguhnya fa innahum la ya'lamun. Rasulullah malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, berilah petunjuk, maka karena sesungguhnya mereka itu belum mengerti. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, termasuk doanya kepada Allah itu, tidak menghilangkan dan tidak memusnahkan orang-orang kafir, tapi mendoakan. Karena dalam pandangan Rasulullah, bapaknya bisa kafir, tapi boleh jadi melahirkan generasi atau anak-anak yang nanti akan membela Islam. Dan itu ternyata terbukti. Ada sahabat nama Ikrimah. Ikrimah itu anaknya siapa? Abu Jahal, Amr bin Hisham. Ada namanya Khalid. Anaknya siapa? Al-Walid. Makanya Khalid ibnul Walid. Ada banyak lagi yang lain. Itu asalnya bapaknya sampai meninggal itu tidak mukmin, tapi lahir dari generasi itu, kemudian dari sulbi mereka itu lahir orang-orang pembela Islam. Itulah makanya dakwahnya Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ya, itu yang diikuti Wali Songo, gitu loh. Makanya dulu ketika Wali Songo mengislamkan Nusantara ini, seandainya beliau itu tidak mengikuti Rasulullah, seandainya ya, itu Borobudur sudah selesai, hilang itu sudah. Kan Borobudur tetap ada. Bahkan sekarang itu kan tinggalan dari Wangsa Shailendra. Tahun berapa itu? Itu menjadi salah satu khazanah cagar budaya di Indonesia. Ya, walaupun itu masih dipakai oleh orang-orang Buddha. Kan begitu. Tapi tetap kita mendakwahkan Islam. Karena kita tetap berdoa tadi itu. Bisa jadi dari generasi-generasi berikutnya, anak-anaknya itu akan lahir umat Islam. Inilah yang dalam kajian fikih secara umum ini bisa masuk kategori an-nasikh wal mansukh, tapi di antara syariat dari nabi satu ke nabi yang lain. Jadi contohnya begini, Nabi Nuh dulu syariatnya orang kafirnya dihabiskan. Syariat Nabi Muhammad sampai sekarang orang kafir tidak langsung dihilangkan. Enggak, tetap kita hormati. Makanya lakum dinukum waliyadin. Tapi boleh kerjasama dalam hal selain urusan akidah, selain urusan agama. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum dan seterusnya. Surat Al-Mumtahanah itu. Jadi tidak terlarang selama mereka tidak bikin gara-gara. Kalau mereka bikin gara-gara, menyerang duluan dan seterusnya, itulah di Islam ajarannya kemudian diperbolehkan untuk mempertahankan diri. Makanya ayatnya udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nah, karena kesabaran-kesabaran inilah sehingga dari Nabi Ulul Azmi yang 5 itu, Rasulullah itu Nabi terakhir, tapi menempati posisi teratas di antara para Ulul Azmi. Dalilnya mana? Surat Al-Ahzab. Sampai baca itu. Wa il akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka. Loh, minka itu Rasulullah duluan. Wa min Nuhin, baru Nabi Nuh. Wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Loh, 5 kan? Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami, kata Allah, mengambil perjanjian yang kuat dari mereka, dari para ulul azmi. Jadi ulul azmi itu kan Rasul ya. Jadi kalau ulul azmi mesti Rasul. Kalau Rasul mesti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul belum tentu Nabi. Belum tentu ulul azmi. Paham ya? Tapi kalau sudah disebut ulul azmi, pasti Rasul dan Nabi. Itu yang 5 orang itu. Rasul yang wajib diketahui 25. Ya kan? Mesti Nabi. Paham ini? Tapi apakah Nabi dan Rasul hanya 25? Enggak, itu kan hanya dalam i'tiqad Ahlus Sunnah yang wajib diketahui itu 25. Karena jumlah Nabi dan Rasul itu juga banyak. Wakilah ada yang mengatakan
313. Lalu kalau nabi jumlahnya berapa? Kalau nabi ada yang mengatakan 124.000. Cuman memang kan tidak semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Makanya ayat Quran mengatakan minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, tapi ada juga yang tidak kami ceritakan. Hanya yang wajib kita ketahui Nabi dan Rasul ada 25. Cuma nabi-nabi terdahulu itu diutusnya secara lokalitas. Nabi ini untuk masyarakat ini. Ya kan? Makanya Nabi Soleh diutus untuk kaum Tsamud. Ya. Itu sudah selesai dulu. Sekarang tinggal penerusnya, kaum Tsamud masih ada. Ada gula, ada Tsamud. Terus Nabi Hud untuk kaum Ad. Wa ila adin akhahum Huda. Negeri Madian diutuslah Nabi namanya siapa? Wa ila Madiana Nabi Syuaib. Kan begitu. Terus ada yang tidak disebut siapa? Nabi Uzair. Nabi Uzair dari kalangan Bani Israel. Itu yang oleh orang-orang Yahudi diakui sebagai, diklaim sebagai anaknya Allah. Makanya di 10 kan ada. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Ya. Ada nabi namanya Nabi Syith. Nabi Syith itu salah satu putranya Nabi Adam. Nabi Syith. Dan masih banyak lagi. Ada pertanyaan? Jadi Rasulullah itu makhluk terbaik, makhluk paling utama, ya, termasuk beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi beliau pemimpin para utusan. Ini saking mulianya Hadratul Rasul. Nanti di akhir zaman, ketika di mahsyar, Rasulullah itu menjadi jujukan. Ini saking mulianya Rasulullah. Jadi gini, Nabi Adam, Nabi Nuh, itu orang ketika di mahsyar itu kan berat. Itu semuanya pada nyari syafaat, nyari pertolongan. Datang ke Nabi Adam, kata Adam, jangan ke saya lah. Saya itu sungkan sama Gusti Allah. Saya pernah melanggar sedikit, apa itu, makan buah khuldi, padahal sudah dilarang itu. Ya enak. Akhirnya ke Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Ibrahim bilang begitu, saya juga tidak enak mau minta kepada Allah, saya sungkan. Karena saya dulu tuh pernah ngomong, tapi disalahpahami oleh orang-orang. Maka seakan-akan ada yang menduga saya itu melakukan dusta, padahal tidak dusta, tapi saya nggak enak. Begitu. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'ala kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Terus singkat cerita termasuk ke Nabi Isa. Nabi Isa diminta pertolongan, jangan saya tidak bisa. Saya itu sudah mengajarkan ajaran yang benar, tapi oleh umat saya disalahpahami, dikira saya ini Tuhan, dikira saya ini anaknya Tuhan. Kan dalam akidahnya mereka itu kan ada Trinitas. Padahal orang mengatakan Trinitas itu sudah kafir. Surah Al-Maidah, surah An-Nisa, Al-Maidah ya. Iya Al-Maidah. Juz 6 akhir, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Lah akidah mereka itu Trinitas. 3 in 1, 3 in 1. Nah 3 in 1 itu Tuhan itu satu, tapi meliputi 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Trinitas. Nabi Isa tidak dianggap nabi, tapi dianggap sebagai anak Tuhan, yang ini sebagai Tuhan. Makanya diangkatlah, dilantiklah Isa itu sebagai Tuhan. Makanya nanti di akhirnya ditanya. Nabi Isa itu ditanya. Ya. A'anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Nabi Isa, apa benar sampeyan yang memproklamirkan kepada kaummu ya untuk menjadikan kamu dan ibumu itu sebagai Tuhan? Boten ya Allah, subhanak maha suci engkau. Kula mboten ngoten. Wah, arek-arek salah paham gitu loh. Itu kata Nabi Isa.
Makanya ini Gus Baha itu pernah cerita. Ini gak apa-apa ya ceritanya sambil ngantuk-ngantuk lah apa-apa dinikmati. Kalau semakin ngantuk diceritani tambah ngantuk. Apalagi ini ceritanya cerita nabi-nabi ya. Nah, di masyarakat dunia ini, sak dunia ini loh, Rek. Agama yang paling banyak penganutnya. Kalau di Indonesia memang mayoritas Islam. Tapi seiring berjalannya tahun, itu Islam itu sebenarnya persentasenya itu menurun. Di seluruh dunia itu yang paling banyak itu Kristen. Paling banyak. Nah, apakah mereka ini dianggap sebagai umatnya Nabi Isa? Mohon maaf. Itu kalau kata Gus Baha, ya enggak. Kenapa? Karena yang diajarkan Nabi Isa itu adalah utusan hamba Allah yang bukan Tuhan. Makanya ketika lahir itu Nabi Isa sudah oleh Allah diberikan kemukjizatan bisa ngomong kemudian mengatakan qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sudah. Saya ini hamba Allah. Allah memberikan kepadaku kitab suci yaitu Injil ya. Dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Titik. Jadi tidak ada Isa mengatakan ini anallah atau saya adalah ibnullah. Tidak ada. Makanya sejak awal lahir itu Allah sudah melabelkan dengan sebutan Isa bin Maryam. Ini dulu Yai Tain pernah cerita. Yai Musta'in Syafi'i. Ketika Allah menyebutkan Isa bin Maryam dalam firman-Nya dan itu terulang sekian banyak kali. Itu menunjukkan secara psikologis bagi Tuhan dengan Maryam itu tidak ada apa-apa. Karena ada dugaan mereka bahwa Isa itu anaknya Tuhan. Kenapa? Karena tidak berproses seperti manusia lainnya. Ini tidak ada bapaknya. Berarti bapaknya siapa? Ya Tuhan. Makanya anak Tuhan. Padahal sejak awal Allah sudah mengatakan ini Isa disandarkan pada siapa? Bin Maryam. Ketika Allah menyebutkan Maryam, itu tidak ada tendensi dan tidak ada beban psikologis. Kenapa? Karena tidak ada affair apapun dengan Maryam. Karena Tuhan tidak butuh pasangan, tidak butuh istri. Maksud saya begini, manusia itu kalau ada sesuatu dalam hatinya, ada perasaan, itu kadang menyebut namanya itu berat. Karena saking luar biasanya rasa yang dirasakan. Umpama, sampean punya rasa terhadap cowok. Umpama lo ya. Ya walaupun enggak harus pacaran kan. Rasa itu kan kadang tiba-tiba muncul. Sampean kalau nama itu disebut, itu rasanya hati itu ada getaran. Tapi sampean menyebutkan namanya, itu abot. Aduh, aku tadi ketemu. Ketemu siapa? Gak iso nyebut tuh angel. Katanya begitu, saya enggak tahu. Saya enggak pernah muda. Saya lahir langsung tua. Makanya saya ketika lahir nangis itu langsung suara saya besar. Karena contoh bayi yang sudah balik. Nanda, guyon-guyon. Nah Allah itu menyebutkan Isa bin Maryam. Maryam disebut bolak-balik tidak ada urusan dan tidak ada rasa tidak enak. Makanya sering kan disandarkan begitu. Wa Isa bin Maryam. Itu untuk menegaskan loh. Isa ini bin Maryam. Jadi kalau ditanya, loh kalau kalian heran terhadap kelahiran Isa yang tanpa bapak, maka kenapa kok kalian tidak juga heran yang Nabi Adam itu bahkan hanya bapak, tapi bapak dan ibu memang tidak ada. Makanya inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Kan begitu. Khalaqahu min. Terus ini mengatakan kun fayakun kan. Apa juz 3 itu? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi kun fayakun itu hanya untuk menjelaskan kepada manusia bahwa Allah itu kalau berkehendak itu sangat mudah. Tapi jangan difahami Allah butuh terhadap kata kun. Kalau sampean memahami Allah butuh terhadap kata kun, bahaya. Kenapa? Karena menyatakan bahwa Allah butuh kepada sesuatu. Padahal Allah tidak butuh kepada sesuatu. Itu hanya untuk menggambarkan kepada manusia betapa Allah itu kalau punya kehendak. Itu dalam kurikulum manusia. Kalau kita kan ono sulapan, simsalabim. Cik butuh kata-kata simsalabim abra kadabra. Umpama sulapan itu ya. Itu kan menungso. Kalau Allah enggak.
Makanya memahami ayat innama apa surat Yasin itu arada syai'an apa an yaqula lahu. Ayatnya apa itu banyak? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu harus dipahami bukan Allah itu butuh kun fayakun, enggak. Tapi itu menjelaskan kepada kita cek cepat paham, sangat cepat bagi Allah untuk Allah menciptakan sesuatu itu bisa. Muncul pertanyaan, Ustadz, Pak, kalau Allah bisa menciptakan dan bisa menangani sesuatu, mengapa kok Allah itu masih menciptakan malaikat? Yang ada tugasnya masing-masing. Allah itu kan sebagai Rob. Rob itu membimbing, mendidik, mengelola. Maka Allah sebagai Robbun itu punya ciri yang juga mendidik manusia. Manusia itu dididik oleh Allah, diberi contoh. Kata Allah, aku sing isok sembarang kalir, itu saja masih sampean tak ajari proses. Sampean tak ajari bagaimana membagi tugas. Maka dipilihlah malaikat. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matsna wa thulatsa wa ruba'. Allah bisa menciptakan bumi dan segala isinya ini singkat. Tapi apa? Allah ciptakan fi sittati ayyam. 6 hari. 6 masa. Itu jangan difahami, oh Allah menciptakan itu butuh. Bukan itu, tapi mengajarkan pada kita, cek berproses gitu loh. Lawang Allah sang kholik saja menunjukkan proses, kok kita yang makhluk maunya langsung instan. Saya tuh mau menghafal Quran, ya apa caranya, ya gak adik mencurang. Gak adik setoran, tapi moro-moro apal. Quran dibakar, diaduk di air, diminum, ya gak iso. Harus ada proses. Proses itulah yang kemudian kita kenal dengan sunnatullah. Paham? Jadi begitu. Jadi kembali ke tadi. Nah, saya itu mendapatkan kesan dari ayat tadi itu. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ternyata orang yang datang akhir atau yang belakangan itu kadang bisa nyalip yang sebelumnya. Umpama begini. Sampean punya guru yang alim. Di sekolah ada guru yang, wah guru itu kok pintar. Kemudian sampean punya motivasi karena sampean terinspirasi dari guru sampean. Saya pingin seperti guru ini, ustazah ini dan seterusnya. Maka jangan berkecil hati. Guru yang sukses itu selalu ingin muridnya itu tidak berhenti seperti gurunya, tapi jauh melampaui gurunya. Kalau ada guru yang begini, ono arek kayak pinter didik, ojo pinter-pinter ini, lalu dibatasi. Kenapa? Karena gurunya takut kesaingan, itu bukan guru yang baik. Jadi ilmu itu ya harus terus berkembang bagi sampean. Enggak apa-apa. Ini pura-pura apa beneran tadi itu? Oh beneran ya? Tak kira baik pura-pura. Ayo sekarang pura-pura melek. Kita itu memang hidup itu harus dalam kepura-puraan. Foto juga begitu kan, cis, ya, pura-pura bahagia. Kita lanjutkan. Padahal suaranya banter dewi lo ngarep dewi. Sampai ngantuk itu kenapa? Kurang kuahnya ya. Kalau kena kuah mungkin enggak ngantuk ya. Kuah itu maksudnya memprot itu nih. Kita kembali ke cerita. Tutup endi kemang. Jadi maksud saya begini. Sampean walaupun sebagai murid itu jangan pesimis. Ketika ada guru-guru sampean sing pinter-pinter, sampean insya Allah kalau sampean belajarnya serius, disupport dengan pendekatan diri yang luar biasa kepada Allah, insya Allah nanti di masa kalian bisa melampaui guru-guru sampean. Tapi kalau sampean sudah pinter, sudah jadi tokoh, guru tetaplah guru. Jangan sampai kita merasa sudah pinter, ketemu gurunya, salaman wis ngene tok. Jadi salaman yang baik, dicium tangannya, itu bagian dari adab. Bagian dari attitude. Dan yang dicium tetap tangannya guru, jangan tangan sampean. Karena ada anak itu, santri itu, ketika sudah, jangan masih jadi santri aja ada yang begitu. Salaman ya, umat sama putri dengan guru putri. Salaman tiba-tiba yang dicium itu tangannya sendiri.
Ono sing tekno bathuk ini. Yang total gitu loh. Itu bagian dari attitude. Kenapa? Karena sampean sak pinter-pinter ya opo, tetap ada setitik ilmu dari guru ini. Dan itu semua memberikan sumbangsi. Karena ilmu itu saling terkoneksi. Paham? Ini sekian. Terus sampean jangan sendiri. Sampean bisa mengembangkan. Itu kalau enggak punya pondasi, sulit. Pondasi itu dari siapa? Dari guru-guru sampean yang mengajarkan sampean. Mulai dari guru SD sampean. Walaupun kata SD akeh dulinani. Tapi doa beliau. Lalu ketika sampean masuk MTS. Lalu di pondok. Itu semua memberikan sumbangsi kepada perjalanan intelektual sampean. Maka attitude tetap harus diunggulkan. Itulah yang kemudian terkenal ungkapan dahulukan akhlak daripada ilmu. Artinya kalau sudah punya ilmu, jangan kemudian sok-sokan, akhirnya akhlaknya hilang. Enggak. Justru semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya akhlak yang terpancar itu semakin luhur, semakin baik. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kurang hebat ya opos. Ngomong sebaik-baik makhluk. Ya. Rasulullah itu dari sisi fisik itu kalau dijelaskan oleh Sayyidina Ali itu luar biasa. Beliau itu standarnya itu melebihi rata-rata, tapi yo dukur yo gak dukur nemen, ndak yo gak ndak nemen. Secara fisik kalau Nabi Yusuf itu ganteng, Rasulullah itu lebih ganteng lagi. Belum yang lain-lain. Dari sisi suara, kalau Nabi Dawud itu suaranya merdu, Rasulullah sangat merdu. Maka ketika Rasulullah melantunkan ayat-ayat Al-Quran itu, sahabat itu tidak ada yang ingin beranjak. Kalau Rasulullah mengajar begini, sahabat itu takzim, takjub, tak karu-karuan. Sehingga dalam beberapa kitab itu disebutkan kalau orang ngaji ke Rasulullah, sahabat Nabi itu menatap lama, itu tidak kuat karena wibawanya. Tapi ingin hati itu menatap beliau. Karena ada rasa rindu yang membuncah. Sehingga seakan-akan digambarkan itu di kepalanya itu ada burung yang menclok begini. Gak wani obah. Tapi di sisi yang lain Rasulullah itu dengan sahabatnya itu akrab. Ya guyon barang. Tapi tidak sampai kemudian guyonnya itu menjatuhkan martabatnya beliau. Oh, itu luar biasa ini. Jadi kalau digambarkan ada burung di sini itu karena gak wani, ngantuk gak wani karena ngantuk begini dia berarti burung tadi ya lari. Ini burung mancing di sini. Itu sebuah ungkapan perumpamaan. Jadi khusyuk tawadhu derek ngajinya Rasulullah disampaikan. Jadi itu pribadi yang luar biasa. Sayyidah Aisyah saja menggambarkan karena khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo yang mau nanya. Boleh. Tidak ada. Takok arek. Kalau sampai tidak tanya itu hanya satu arah. Khawatirnya saya dikira bicara sama tembok. Tidak ada feedback. Ya, ada feedback itu ada imbal balik. Kalau sampai tidak bisa ngasih feedback ya cobalah cari cashback. Boleh susu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Habib dan Khalil tadi begitu ceritanya. Abdahu wa rasulahu. Hamba Allah dan Rasul Allah. Makhluk itu kalau sudah Allah menyebut hambaku itu berarti levelnya tinggi. Innahu kana abdan syakura. Ni'mal abd loh, sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Saya itu mengibaratkan begini, abd itu kan hamba Allah. Jadi sama begini. Nek ono guru ya. Secara eksplisit mengakui sampean sebagai murid, itu berarti murid yang luar biasa. Sampean berprestasi. Wah, prestasinya banyak. Itu guru tuh seneng menyampaikan ke yang lain. Loh, arek iki muridku di sanawiyah. Arek iki muridku biyen di aliyah.
Tapi naudzubillah, kalau ada murid yang kemudian mencetat apa ya? Wis perilakunya, attitude-nya ndak muncul, nggak ada prestasinya. Guru biasanya begini. Loh, iya tah. Masa aku ben tau mulang arek iku. Saya berarti tidak terekam sebagai muridnya guru itu. Berarti ada masalah. Bukan di gurunya, tapi di muridnya. Tapi kalau murid itu diakui gurunya, itu murid saya. Apalagi kemudian sampean jadi tokoh, kemudian gurunya sudah lama enggak ketemu, terus ketemu sampean jadi tokoh. Kan banyak itu ceritanya ya. Jadi dulu muridnya ketika di MTS atau di Alia. Kemudian arah ini berkembang sampai dia ini mengisi pelatihan terhadap guru-guru. Lah kok peserta pelatihannya itu gurunya dulu. Itu bisa terjadi. Tapi tetap anaknya tetap harus rendah hati. Kemudian gurunya cerita ke temannya, "Ya iki ben muridku." Sampai selesai acara gurunya minta foto ke sampean. Loh, itu berarti murid yang luar biasa. Jadi bukan muridnya yang ngefans gurunya, tapi ini gurunya ngefans muridnya karena ilmunya, karena attitude-nya dan seterusnya. Jadi begitu. Dan itu bisa terjadi. Kadang guru dan murid itu bisa dalam status yang sama. Kan banyak di sini, umpama dulu murid di Alia, sekarang sudah ikut bantu di Alia. Kan berarti akhirnya kan bahkan jadi guru. Tapi masih baru lulus beberapa tahun. Sementara guru yang satunya kan sudah lulus sekian puluh tahun yang lalu. Walaupun sama-sama berada di rapat guru, di guru, maka tetaplah guru, tetaplah guru. Jangan kemudian, podo ae kan sama-sama guru. Iya saiki statusnya, tapi sampean harus ingat dulu gimana gitu. Paham ya? Jadi tetap menghormati guru. Jangan kemudian sok-sokan. Enggak boleh. Sampean kan guru saya kan dulu, sekarang kan teman saya. Ya enggak. Tidak ada mantan guru. Abdahu wa rasulahu rupane Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memiliki akhlak paling mulia dan makhluk yang memiliki yang masuk kategori makhluk paling mulia karena memiliki akhlak yang paling luar biasa dan menjadi makhluk yang paling utama di sisi Allah, yaitu kekasih Allah, hamba Allah, Rasulullah, rupanya Muhammad, dan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaha maka menghapus sapa Muhammad. Famaha maka menghapus sapa Allah. Failnya Allah ini. Bihi kelawan Nabi Muhammad. Artinya dengan diutusnya Nabi Muhammad, Allah menghapus ibadatal authani ing penyembahan terhadap berhala. Ibadatal authani ing penyembahan berhala. Dari penyembahan terhadap berhala itu dihapus oleh Allah melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah untuk kembali memurnikan ajaran ketauhidan. Jadi ajaran tauhid kembali menyembah hanya kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di Makkah itu kan kelahirannya tempat kota kelahiran Nabi Muhammad, ya kan? Di Makkah itu dulu. Itu sebenarnya sendi-sendi ajaran tauhid itu sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail sudah mengajarkan. Makanya di situ ditinggikan bangunan yang menjadi kiblat bagi orang-orang beriman. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ya. Kemudian ini kan di Makkah itu tidak ada nabi yang menyeru di situ sepeninggal Nabi Ismail. Sementara di daerah di kaum Bani Israel itu diutus nabi terakhir di kalangan Bani Israel itu Nabi Isa.
Nabi Isa juga membawa ajaran ketauhidan. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu lebih dari 5 abad. Karena Nabi Isa itu lahir tahun 1 Masehi, Nabi Muhammad lahir 570 Masehi. Ini kemudian terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan dari sisi akidah termasuk praktek-praktek beragama. Contoh, di kalangan orang Arab, mereka itu sudah tahu praktek bagaimana melakukan ibadah haji. Jadi haji itu sudah ada zaman Nabi Ibrahim. Tapi kemudian terjadi penyimpangan prakteknya. Apa itu? Mereka itu kalau tawaf, orang-orang jahiliyah itu tidak mengenakan pakaian, sama isinya itu sendaguro dan siul-siul. Termasuk sholat di sekitar Ka'bah itu begitu. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'au wa tasdiyah. Termasuk mereka itu sudah mulai bergeser. Oh, Tuhan Allah itu jauh dari kita sehingga kita butuh mediator untuk mendekatkan kepada Allah, maka mereka dibikinlah patung-patung itu yang kemudian mereka bergeser lagi, patungnya disembah. Awalnya tidak menyembah kata mereka ketika ditanya, mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Akhirnya bergeser. Maka di sekitar Ka'bah itu banyak sekali berhala. Bahkan ada apa di sekitar Ka'bah apa di tempat lain, itu ada berhala namanya Hubal. Hubal itu kalau ditanya, dia bisa ngomong. Tapi yang ngomong sebenarnya bukan berhala itu. Tapi ada setan-setan dari golongan jin, itu yang bisa ngomong di situ, bisa menyampaikan informasi-informasi dari langit. Termasuk jin-jin zaman dulu, sebelum Rasulullah lahir, itu bisa nguping, tahu nguping ya, mencuri dengar informasi dari langit. Makanya dulu ada namanya kuhan. Kuhan itu para dukun, yang ramalannya itu titis. Titis itu apa? Titis, tahu titis ya? Titis itu bahasa Jawa. Apa titis itu? Tepat. Ramalannya tetap tepat. Ada namanya titis di sini. Tidak ada ya? Kenapa? Karena mendengarkan dari langit. Makanya kemudian ketika Rasulullah lahir, mereka tidak bisa lagi mencuri berita dari langit, termasuk Hubal tadi, yang asalnya bisa bicara dengan tipuan dari jin, dari setan dari golongan jin tadi, akhirnya tidak bisa bicara ketika Rasulullah lahir. Makanya di surat Al-Mulk itu kan ada ayat walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ada penafsir atau mufassir yang menafsirkan ayat ini, bintang itu di langit itu ya, itu juga berfungsi sebagai, di samping sebagai hiasan kalau dilihat dari sini, tapi itu dipakai sebagai rujuman lisyayatin, untuk melempar, merajam setan-setan yang mencuri dengar itu. Ada mufassir yang menafsirkan begitu. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Jadi Rasulullah lahir, kemudian mereka tidak lagi bisa mendengar. Makanya orang-orang yang minta pertolongan kepada golongan setan dari golongan jin, dukun-dukun yang pakai ilmu hitam itu ramalannya itu kadang ada tepatnya, kadang ada melesetnya, karena mereka masih berusaha mencuri dengar. Tapi kita mempercayai itu tidak boleh. Kan surat jin itu menjelaskan kan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni, terus apa? Fazaduhum rohaqa. Jadi begitu. Nah, Rasulullah diutus oleh Allah itu membawa risalah, yang risalah itu menghapuskan penyembahan terhadap berhala. Nah, wong berhala kok disembah, wong patung kok disembah, padahal yang buat patung siapa? Manusia. Nah terus kan berarti kalau yang buat patung yang pertama kan ada, siapa yang buat patung yang pertama? Maka pertanyaannya, kalau yang buat patung yang pertama, sebelum adanya berhala itu, maka orang-orang itu nyembahnya kepada siapa? Nah kan itu sudah
bisa diterima oleh akal gitu loh. Jadi dalam beragama itu, agama itu tidak pernah bertentangan dengan akal. Tapi justru ada memang hal-hal yang tidak bisa dirasionalkan. Itu bukan irasional, tapi suprarasional. Yang kalau digali hikmahnya, itu akan ketemu. Nanti muncullah namanya hikmatut tasyri'. Jadi begitu. Wa akrama. Santai ya, kita sudah mulai lebih awal tadi, masih jam 3 kurang 10, jadi lebih panjang waktu kita. Sekolahnya jam 6:30 kan? Belum mandi? Iya, enggak apa-apa. Enggak usah mandi ya. Itu masih lama kan. Masuknya masih kurang berapa jam? 4 jam lagi. Di kumang. Wa akrama. Wa akrama dan memuliakan sapa Allah hu ing Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an, artinya Allah memuliakan Rasulullah dengan diberi kalamullah yaitu Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi kita harus yakin bahwa Al-Qur'an itu memang yang bawa malaikat Jibril. Tahu dari mana? Informasi Al-Qur'an. Nazala bihir ruhul amin. Ar-ruhul amin itu malaikat Jibril. Al-mu'jizati kang dadi mu'jizat atau yaitu mu'jizat al-mustamirrati yang langgeng, yang terus menerus. Jadi Al-Qur'an itu sebagai mukjizat yang terus menerus. Ala ta'aqubil azmani. Ing atase bergantinya piro-piro zaman. Artinya dari masa ke masa berganti-ganti, tapi Al-Qur'an tetap sebagai mukjizat. Jadi kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mukjizatnya hanya bersifat hissiyah. Apa hissiyah itu? Diindra, bisa terindra, bisa dilihat. Dan itu sesuai dengan apa yang menjadi kekaguman orang-orang di masa itu. Contoh, Nabi Isa itu lahir di masyarakat yang masyarakat ketika itu ahli di bidang pengobatan, ahli di bidang kedokteran. Maka orang-orang ketika itu zaman Nabi Isa banyak yang tidak bisa menyembuhkan penyakit kusta. Nabi Isa diberi mukjizat bisa menyembuhkan penyakit kusta. Seperti orang tidak pernah sakit kusta. Bahkan sampai mukjizatnya itu termasuk orang yang sudah wafat, sudah mati, bisa dihidupkan kembali. Itu Nabi Isa. Nabi Musa, zaman Fir'aun, Fir'aun itu punya banyak tukang sihir. Ya, maka Nabi Musa diberi mukjizat. Tongkatnya menjadi ular yang besar yang justru makan ular-ular kecil yang berasal dari tongkatnya para tukang sihir. Sehingga orang, kok lu hebat kan gitu. Nabi Muhammad ketika masa itu, beliau juga ada mukjizat yang sifatnya hissiyah. Ketika sahabat melihat ada air yang terpancar dari tangan beliau, lalu sahabat berwudu. Bulan sempat terbelah. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Nah, itu termasuk bulan terbelah itu mukjizatnya Nabi Muhammad dan banyak lagi mukjizatnya Rasulullah. Pernah Rasulullah itu dijamu oleh salah seorang sahabat, saya lupa sahabat siapa itu. Rasulullah tanya, "Sampean punya apa?" "Saya punya kambing ya Rasulullah, tapi ada satu kambingnya kecil." Ya sudah sini, akhirnya terus itu dimasak. Setelah dimasak, didoakan oleh Rasulullah, saya agak lupa ceritanya. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah itu diundang ke situ untuk makan semua itu. Padahal hitungannya daging itu hanya cukup untuk beberapa orang. Tapi ternyata tuan rumah itu sudah ketar-ketir. Wah, ini gak cukup ya apa sing kari mek karek dudune tok iki. Nah, begitu.
Ternyata sampai akhir semuanya kebagian dan semua merasa kenyang. Itu terkait dengan mukjizat juga. Ya. Terus pernah Rasulullah itu disuguhi, karena Rasulullah kesukaannya daging kambing. Disuguhi oleh orang Yahudi yang mereka ini memberi racun kepada daging itu. Dagingnya dikasih racun. Nah, ketika Rasulullah itu mau makan daging itu kemudian menyampaikan kepada hadratul Rasul, ini masmum. Katanya. Cuma jangan sampai bayangkan apa daging itu langsung ngomong. Enggak. Tapi Rasulullah pirsa daging itu menyampaikan sesuatu. Ya Rasulullah, saya ini sudah diberi racun. Nah itu termasuk mukjizat-mukjizatnya hadratul Rasul. Nah Quran itu mukjizat yang abadi. Sampai akhir zaman. Makanya sampean ini kalau, kan ini di sini bahasanya Allah memuliakan hadratul Rasul dengan Al-Quran. Sampean menghafalkan Quran itu sesungguhnya sedang berusaha untuk bagaimana kita ini menjadi mulia di hadapan Allah dengan Al-Quran. Lah orang jadi mulia itu ya nggak bisa instan, Sampean harus butuh proses. Ngantuk-ngantuk tetap ngaji gitu. Ojo ngantuk kemudian ndak ngaji. Lah ngantuk terus ngaji ini kapan? Ya. Kayak nyekel Quran ngantuk, ngaji kitab ngantuk, nyekel buku ngantuk, wae wiritan ngantuk, wakian ngantuk. Ya. Wong itu kok. Ya harus berusaha. Maka sampean berusaha pura-pura melek. Nah, itu juga bagian dari perjuangan. Ada orang pura-pura melek begini. Oncone ndelok jek melek, tapi sudah di alam lain itu. Sudah mulai memasuki alam barzakh. Enggak. Hati-hati loh, orang ngantuk itu mengantarkan pada tidur. Orang tidur kan sesungguhnya ruhnya kan ditangguhkan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ada yang tertahan, tidak dikembalikan. Berarti gak iso tangi. Ada yang dikembalikan, gak iso ngelilir. Sehingga berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan. Kemarin sudah kita bahas kayaknya itu di dua pekan yang lalu. Saya pekan yang lalu nggak masuk tapi lupa nggak izin. Saya datang ke sini ya. Masya Allah. Sajanya kalau saya tidak datang itu ada yang maju, terus bacakan yang sudah dibacakan, dibahas. Oh luar biasa. Siapa yang siap kira-kira? Jadi yang sudah dipelajari itu loh, bab-bab akhir juga tidak apa-apa. Yang kemarin kan kita sudah hatam. Atau siapa yang baca, kemudian yang kurang yang mana, atau didiskusikan. Wah itu hebat kalau teman bisa begitu. Itu hebat. Luar biasa. Nah, itu harus dilatih. Allati. Sedikit lagi. Hendi kumang al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman allati yang yatahatta yang menantang sapa Allah biha kelawan allati, artinya biha kelawan allati itu ya al-mu'jizat al-mustamirrah tadi. Menantang kepada siapa? Al-insa ing manusia, golongan manusia, wal janna dan semua golongan jin. Bi ajma'ihim kelawan ajma' mereka. Jadi mereka itu mengadakan perkumpulan sebesar apapun, baik dari golongan jin dan manusia, itu ditantang oleh Allah untuk membuat seperti Al-Quran. Dalilnya mana? Kulla ini jatama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kan begitu. Jadi satu sama lain saling membantu, saling mensupport, mereka tidak bisa. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ditantang lagi.
Karena tidak bisa semuanya diturunkan 10 surat. Tidak bisa lagi diturunkan menjadi satu surat yang sama persis. Diturunkan lagi satu surat tapi yang mirip. Fa'tu bi suratim mislihi, surat Yunus. Yang satunya fa'tu bi suratim mim misli, surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma apa? Anzalna ala abdina. Fa'tu bi suratim mim misli. Kan begitu. Mimma. Nazzalna apa anzalna itu? Nazzalna ya? Nah, nazzalna, mohon maaf keliru. Jadi fa'tu bi suratim mim misli itu hanya sebagian. Sampeyan tahu orang-orang Mu'tazilah? Tahu ya? Apa Mu'tazilah itu? Mu'tazilah itu orang yang sangat mengedepankan akal. Bahkan menyatakan bahwa akal itu posisinya di atasnya wahyu. Dulu ada orang Mu'tazilah. Namanya siapa ya? Kok lupa saya. Itu berpendapat begini. Nah, itu kan bikin Quran kayak begitu itu. Sebenarnya kita itu bisa dengan akal kita. Hanya, kata mereka ini, manusia itu kekuatannya, kemampuannya itu dialihkan oleh Allah, dihilangkan, digeser. Makanya namanya sorfah. Makanya muncul teori namanya as-sorfah. As-sorfah itu Allah memalingkan kemampuan manusia yang aslinya bisa menjadi tidak bisa untuk menandingi Al-Quran. Ini kata mereka. Tapi kalau ahlu sunnah enggak, ya memang mukjizat itu fungsinya untuk melemahkan orang yang tidak percaya. Sehingga tidak bisa menjawab tantangan itu. Dan mukjizat mesti ada tantangannya. Dulu mukjizat nabi-nabi sebelumnya juga begitu. Ditantang kan masyarakat atau orang-orang yang tidak percaya disuruh bikin seperti itu. Nabi Musa, ya tongkatnya dipukulkan ke laut, laut itu membelah bisa dilewati. Tukang sihirnya Fir'aun, ya tidak bisa. Oh, di situ tukang sihirnya juga katut meninggal yang tidak mau iman. Tapi yang sebelumnya kan beberapa tukang sihir kan sudah kemudian beriman. Tidak lagi mengikuti Fir'aun, tapi mengikuti Musa. Jadi dengan mukjizat itu orang kemudian, oh iya benar, berarti itu bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi gitu loh. Nah, Al-Quran ini sampai akhir zaman, tantangannya tetap berlaku. Tidak hanya berlaku ketika itu. Paham? Jadi sampai nanti akhir zaman, ya ono wong sing pau pinter disuruh gak percaya Quran, ditantang bikin seperti Al-Quran. Yang memiliki kandungan yang luar biasa. Oh, kalau kita bicara mukjizat Al-Quran banyak sekali. Mungkin nanti insya Allah kapan-kapan bisa kita spill ya, sedikit-sedikit ya tentang I'jazul Quran. Ada pertanyaan? Ada? Betul. Lu jenengan ada kok noleh? Enggak. Ada pertanyaan? Enggak. Siapa Mbak siapa ini? Siapa namanya? Jenengan. Sampean kok noleh? Sampean jenenge sapa? Heeh. Iki loh. Nama sampean siapa? Maura, ada pertanyaan Maura. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Saya yakin Maura itu paham karena dari tadi itu mangguk-mangguk. Insya Allah paham. Dari mana Maura? Hah? Apalagi jauh loh Batam itu. Naik pesawat apa renang? Nyebrang lautnya. Batam itu Kepulauan Riau ya. Kepri. Otorita Batam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم مع القرآن اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وتلميذاتنا خاصة تلميذات هذا المعهد من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. هدانا الله إياكم أجمعين. العفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.